Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Jangan lupa subscribe bro. Malaysia buka audisi untuk 37 pemain keturunan Argentina demi perkuat timnas. Media Buka audisi untuk 37 pemain naturalisasi. Wow. Cina menyindir langkah ini sebagai curang dan minta FIFA turun tangan. Malaysia tiru strategi sukses timnas Indonesia yang lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia Makanya saya bilang berulang-ulang kali saudara-saudara, mereka ini meniru langkah suksesnya Indonesia. Jadi apapun yang dibuat sama timnas Indonesia, kalau itu berhasil, bagus untuk timnas Indonesia, mereka akan ikut. Terbukti naturalisasi kita itu bagus dan menghasilkan untuk Indonesia. Dan ditirulah sama negara tetangga kita ini teman-teman. Jadi biarkan saja mereka naturalisasi sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa lihat perkembangan mereka sejauh mana. Apakah bisa menyalip Indonesia atau justru tetap di tempat. Susah mau kasih lewat Indonesia, tidak bisa. Kita beda kelas. Bro, Erick Thohir lagi-lagi ngasih kode keras kayak mantan yang belum move on. Timnas bakal kedatangan pemain keturunan baru. Dan bukan buat nambah isi bangku cadangan ya, tapi langsung turun gaspol di lini tengah sama depan, posisi gelandang dan striker bro. Striker, artinya apakah kita akan punya striker baru, Emiliano Jonathan kah atau siapakah dia? PSSI lagi nyari tukang gedor baru buat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, biar lawan gak bisa tidur nyenyak. Lini belakang udah rapi, kiper juga tinggal milih Odero, Hernando atau Nadeo, kayak pilih camilan di minimarket. Tapi depan masih kayak sinyal di hutan nggak nyambung. Belum ada mesin gol yang bisa diandalkan tiap laga. Makanya naturalisasi lanjut terus, bukan buat koleksi paspor, tapi biar dapat pemain yang pas, yang kuat fisiknya, jago tekniknya, dan nggak grogi kalau ditekan. Jadi bro, kalau lo punya nama pemain yang pengen lo lihat pakai jersey Garuda, langsung tulis di komentar. Bisa Emiliano Jonathan, Mauro Zalstra, bisa itu untuk temani si Ole Romeni di depan itu teman-teman. Bisa kan? Bisa dong, harusnya bisa. Saya sudah sering bilang timnas Malaysia itu bagaikan raksasa yang tengah tertidur. Sekarang saatnya kami bangun. Itulah ucapan Jumawa yang keluar dari mulut seorang petinggi Federasi Malaysia, Rob Friend, usai timnas Malaysia menghajar Raja ASEAN Vietnam dengan skor besar 4-0. Atas kemenangan telak tersebut, petinggi Federasi Malaysia menegaskan ke para lawannya, jika timnas Malaysia adalah tim yang berbahaya yang baru bangun dari tidur panjangnya. Wajar. Kita wajarkan saja mereka kenapa sombong kasih kalah Vietnam lalu gembar-gembur kemana-mana seolah-olah mereka ini sudah lolos ke Piala Asia. Wajar, karena setelah 10 tahun mereka baru menang itu sekali loh sama Vietnam. Wajar. Dengan skor 4-0 di kandang sendiri ya tentu bangga, sombong kan. Jadi wajar lah. Dulu, Jordi Amat datang ke timnas kayak superhero Marvel, ex-La Liga, pernah jaga Messi, duel sama Ronaldo. Tapi sekarang, lawan striker Asia aja udah agak ngos-ngosan. Awalnya sih elegan, build up serangan dari belakang, pinter positioning, tapi makin kesini mainnya kayak buffering, blunder dan salah baca bola. Duel 1 lawan 1, menang angin bukan bola, duel udara. Statistik di JDT nunjukin hanya 52% sukses duel udara di Liga Malaysia. Di pentas Liga Champions Asia, cuma catat 1,2 intercept per game. Kalah cukup jauh dari bek Asia lain. JDT itu tim super di Malaysia, menang hampir semua piala. Tapi ya, dominan bukan karena Jordi, tapi karena timnya emang kayak Thanos. Jordi Amat ini dia sudah tua, masa prime-nya sudah lewat. Jadi kalau di timnas Indonesia dia jarang dipakai, sama Sintayong sebelumnya, sama Patrick Kluivert sekarang wajar sekali karena kalah saing dengan Jitses, Mes Hilgers, Justin Hapner ya kan, Rizky Ridho yang notabene usianya mereka masih lebih muda ya kan. Dan juga masih energik, ya staminanya masih stabil dibandingkan dengan Jordi Amat yang masa prime-nya sudah lewat. Dia main di La Liga ya sudah lewat lah. Sekarang dia sudah tua, 33 tahun kalau tidak salah. Itu sudah tua untuk
Ya sekelas back tengah saya pikir ya sudah tidak bisa dipakai lagi lah. Tapi dia sangat dibutuhkan di timnas karena posisi dia yang ya sebagai senior di situ sangat dibutuhkan untuk membimbing anak-anak muda yang baru bergabung ini yang bermain untuk timnas. Jadi ya dia sangat dibutuhkan di situ. Boleh lah dia dipakai sebenarnya di AFF senior. Sebenarnya boleh tuh, boleh lah. Meski sulit, namun Patrick Kluivert diharapkan bisa mengantarkan skuad Garuda mencatatkan sejarah baru sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di turnamen itu. Apalagi, dua asisten Patrick Kluivert yaitu Alex Pastor dan Denny Lanzaat bertekad catat sejarah bersama timnas Indonesia setelah muncul rumor keduanya dimintai Ajax Amsterdam. Warga Meksiko mengungkapkan harapannya agar timnas Indonesia bisa mentas bersama negara mereka di putaran final Piala Dunia 2026. Oh tenang, kita akan berusaha untuk ke sana. Tenang, jangan khawatir. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes dikabarkan akan bergabung dengan klub berasal dari Italia Fiorentina. Kalau benar-benar rumor ini terjadi, keren ini ada pemain Indonesia yang bermain di Fiorentina. Apakah ada pemain dari jersey kuning yang pernah bermain di Liga Italia? Adakah? Coba tulis di kolom komentar itu. Kalau ada. Kesepakatan saat ini sudah mencapai 84% menurut Transfermarkt. Beberapa laporan media Italia menyebutkan, selain Fiorentina yang tertarik, terdapat klub lain yang menginginkan Jay Itzes, di antaranya Udinese dan Bologna. Namun, sejauh ini Fiorentina menjadi klub yang paling serius menunjukkan minatnya pada Jay Itzes. Bagaimana menurut kalian? Wajar, karena dia konsisten di timnas dia bagus, di klub juga dia kapten dan dia bagus. Itu kalau tidak salah dia back ya nomor 3 terbaik lah di Serie A itu. Mana ada dari Asia Tenggara yang bisa sama kayak pemainnya Indonesia? Tidak ada. Hanya Indonesia yang punya pemain seperti Jay Itzes. Makanya kalau mereka bilang kita sombong, wajar. Kita beda kelas, bos. Mereka kelasnya itu Piala Ciki, kita Asia Piala Dunia. Jadi wajar kalau kita sombong gitu kan. Gitu bray. Jadi wajar lah kalau mereka bilang kita sombong. Karena levelnya sudah beda. Beda kita. Erick Thohir bakal pecat Patrick Kluivert. Ini berita apa lagi? Jangan main pecat-pecat saja, Pak. Umum PSSI yakni Erick Thohir akhirnya bakal mengabulkan keinginan mayoritas netizen Indonesia yang meminta untuk Patrick Kluivert dipecat dari pelatih timnas Indonesia. Namun tunggu dulu, pasalnya pemecatan itu bakal dilakukan PSSI jika Patrick Kluivert gagal di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Itu artinya PSSI tidak akan memecat seorang Patrick Kluivert sebelum timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian? Nah, jangan pecat lah, kasih dia kesempatan lah sampai ke Piala Dunia. Bisa kok, bisa kok. Isu muncul setelah kekalahan telak dari Jepang bahwa Erick Thohir akan pecat Patrick Kluivert jika timnas Indonesia tak dapat poin di putaran keempat. Bayangin aja, Patrick belum melatih belum genap 1 tahun, tapi udah disorot habis-habisan. Tapi ingat, ini baru isu setempat dan belum ada konfirmasi resmi. Gimana menurutmu tentang tanggapan? Itu kan baru isu, belum resmi. Jadi tenang-tenanglah kita netizen. Tolak lawan Indonesia. Malaysia siap lawan negara kuat Asia Tengah. Timnas Malaysia sempat nolak tawaran uji coba dari Timnas Indonesia buat FIFA Matchday pada September tahun ini. Taunya mereka malah dikabarin bakal ikutan turnamen yang namanya CAF Nations Cup. CAF Nations Cup ini tuh turnamen buat negara-negara di Asia Tengah. Baru sekali diadain loh, yaitu tahun 2023 silam. Dan yang jadi juaranya waktu itu timnas Iran. Nah, buat edisi tahun ini, selain Oman yang diundang lagi, Malaysia juga disebut-sebut bakal gabung bareng Iran, Afghanistan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, sama Uzbekistan. Wah, lawan negara-negara kuat di tangga kita. Keren juga, bisa tidak menang lawan mereka. Bakal seru nih persaingannya. Informasi soal keikutsertaan Malaysia di CAF Nations Cup ini muncul dari media Malaysia, yaitu Makan Bola. Media tersebut yang ngutip dari akun XN Thomas Bullock. Akun ini emang suka bahas sepak bola Asia Tengah gitu. CAF Nations Cup ini kabarnya bakal digelar dari 26 Agustus sampai 9 September. Tadinya sih timnas Rusia juga diundang, tapi mereka nolak. Untuk tuan rumahnya sendiri, nanti bakal dipegang sama Kirgistan dan Uzbekistan. Ikutan CAF Nations Cup bisa jadi ajang pemanasan penting banget buat Malaysia. Soalnya, tim Harimau Malaya ini lagi berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Oh, Piala Asia 2027. Pikirnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beda lah. Masa mau disamain dengan kita?
Jelas beda saudara-saudara. Kita untuk Piala Asia lolos langsung, lolos otomatis ya kan. Apalagi Piala Dunia round knockout, mereka belum tentu lolos ke Piala Asia. Masih harus bermain dulu lawan Vietnam, lawan Nepal ya kan. Lawan mana lagi? Brunei kalau tidak salah. Laos kayaknya itu. Ya, jadi kalau mau dibandingkan dengan kita, jelas beda kualitas. Jelas beda permainan. Tapi harus dicoba, tapi mereka tidak mau. Mereka takut dibantai sama kita, makanya mereka menolak secara halus. Dan mereka bilang kita lebih memilih bermain di Kava. Sorry Indonesia, karena di sana ada negara-negara kuat untuk menguji bagaimana permainan mereka, bagaimana strategi mereka. Oke, ya no problem buat kita. Cuma pertanyaannya, bisa nggak kalian kalahkan itu negara-negara Arab, Uzbekistan, Iran, negara langganan Piala Dunia? Paling mereka alasan begini, walaupun tidak bisa kasih kalah mereka, setidaknya kita pernah tanding lawan mereka, kita pernah bermain dengan mereka. Jadi kita punya kekuatan, ya bisa diukur. Oke, habis itu mau ngapain? Setelah itu mau ngapain? Mau berjaya di Piala Asia? Belum tentu lolos, Pak. Jadi sekali lagi, ya mereka rela kok dikeroyok rame-rame sama negara-negara Arab, negara ya Asia Tengah lah. Jadi mereka rela ini dikeroyok, dan demi apa? Demi peringkat FIFA untuk nyalip Indonesia. Itu salah, masih jauh bos. Kita di 118, mereka 128. Wow, beda sekitar 10 peringkat. Jauh bosku, jauh sekali bosku. Beda lah kelas dengan kita. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe. Thank you.